Pernahkah kamu berada di momen di mana kamu tahu bisa mengatakan sesuatu yang benar-benar berkesan? Sesuatu yang tetap ada di pikirannya berjam-jam atau bahkan berhari-hari setelah percakapan selesai? Tapi kenyataannya, banyak pria memilih kata-kata aman, pujian klise, atau frasa kosong yang terdengar baik tapi tidak meninggalkan bekas apapun. Kamu mencoba tampil menonjol saat ngobrol dengan wanita, tetap hadir, bicara dengan tepat, menjaga chemistry tetap hidup. Namun ketika malam berakhir dan dia sendiri, kamu bukanlah pria yang dia ingat atau pikirkan. Kenapa? Sebagian besar pria tidak sadar, tapi ada kata-kata tertentu yang tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi memicu emosi, membangkitkan rasa penasaran, dan menciptakan jejak mental yang sulit hilang. Ini bukan trik, bukan manipulasi. Ini soal memahami psikologi mendalam di balik ketertarikan wanita. Lapisan-lapisan yang jarang diketahui kebanyakan pria. Memahami ini adalah kunci untuk masuk ke wilayah kekuatan yang halus, sebuah area yang sedikit pria benar-benar pahami. Tapi jika dikuasai dengan benar, bisa mengubah cara wanita melihatmu secara drastis. Hari ini kita akan membahas 3 label verbal spesifik. Bukan panggilan manja, bukan kata-kata klise yang kamu temukan di kartu ucapan. Ini adalah pemicu psikologis halus yang bila digunakan dengan tepat, membuka pintu tersembunyi di pikirannya. Mereka tidak memaksa ketertarikan, mereka mengundang ketertarikan dengan cara yang elegan. Bayangkan ini, kamu sedang ngobrol normal, santai, tidak ada drama, tidak ada tekanan. Kemudian di saat yang tepat, kamu mengucapkan sebuah kalimat pendek, nyaris alami dan spontan. Dia tersenyum, tidak banyak berkata-kata. Tapi beberapa jam kemudian, saat dia sendiri, kalimat itu kembali di pikirannya. Dia memikirkan apa maksudmu. Tanpa sadar, kamu sudah tertanam dalam pikirannya. Dan ini bukan karena kamu paling ganteng, kaya, atau dominan sosial. Ini karena kamu mengaktifkan mekanisme psikologis yang sebagian besar pria bahkan tidak tahu ada. Label pertama, kamu adalah masalahku. Awalnya terdengar aneh, bukan? Siapa yang mau disebut sebagai masalah? Tapi ini tentang nuansa. Wanita tidak ingin diabaikan, tapi juga tidak ingin dipuja seperti dewi yang tak tersentuh. Secara bawah sadar, banyak wanita ingin merasa penting, ingin tahu bahwa mereka dapat memengaruhi seseorang yang biasanya tenang, stabil, dan terkendali. Mengatakan kamu adalah masalahku bukan menunjukkan kelemahan. Sebaliknya, ini menunjukkan kerentanan yang terkendali. Kamu mengatakan, jarang ada yang memengaruhiku, tapi kamu iya, itu kuat. Tapi peringatan, jangan mengucapkannya dengan dramatis atau seperti dalam adegan film tragis. Nada harus ringan, bercanda sedikit, setengah senyum, nada yang mengatakan, aku seharusnya tidak bilang ini, tapi tetap kukatakan. Bayangkan skenarionya. Kalian sedang bercanda, chemistry terasa. Dia memancing sedikit. Kamu mencondongkan kepala, tersenyum, dan berkata, yah, kamu memang membuatku pusing. Lalu berhenti, tanpa penjelasan. Jika dilakukan dengan benar, dia akan menatapmu, tersenyum tipis, dan bertanya, maksudmu apa? Pertanyaan itu adalah pintu masuk ke pikirannya. Karena yang paling menarik bagi wanita bukan kepastian, tapi misteri, sensasi bahwa ada sesuatu di bawah permukaan yang belum dia pahami. Label kedua, kamu terlihat berbahaya. Label ini berfungsi berbeda. Ini membangkitkan sisi nakal, menggoda dan ingin menantang. Ini bukan hinaan, tapi sebuah tantangan halus yang membuatnya ingin bermain. Kamu tersenyum ringan dan berkata, aku tidak tahu apakah boleh percaya padamu. Kamu terlihat berbahaya. Lalu diam. Diam ini bekerja seperti magnet. Dia bisa tertawa, dia bisa bertanya, atau sekedar merenung. Tapi yang pasti, kamu telah menantangnya secara halus, dan wanita jarang menolak tantangan seperti itu. Sekali lagi, konteks penting. Jangan mengucapkannya dengan nada ragu atau di momen yang salah. Jangan ke wanita yang tidak menunjukkan energi bermain sama sekali. Label ini adalah alat, bukan mantra magis. Efeknya kamu membuat percakapan lebih seru, membuka sisi playfulnya, dan dia mulai memperhatikan caramu bereaksi terhadap energinya. Label ketiga, kamu adalah godaanku. Ini adalah yang paling kuat, karena meninggalkan jejak emosional mendalam. Saat kamu mengucapkannya, atmosfer berubah. Pesannya jelas, aku biasanya tenang dan terkendali, tapi kamu membuatku diuji. Ini tentang kendali dan posisi yang kuat. Jangan pernah terdengar membutuhkan atau putus asa. Ucapkan dengan tenang, tatap matanya, kontrol emosimu. Kamu sedang mengatakan bahwa kamu memiliki pilihan,
tapi dia adalah eksepsi. Menjadi eksepsi itu memabukkan, dan wanita ingin merasakan bahwa dia bisa membuat seorang pria yang biasanya sulit jatuh hati menjadi terpengaruh. Gunakan kata-kata ini dengan tepat dan mereka membuka jalan ke percakapan lebih dalam, kontak mata lebih intens, dan ketertarikan yang jauh melampaui batas fisik. Tapi hati-hati, jangan gunakan pada semua orang dan jangan terlalu sering. Jika salah konteks, kehilangan efeknya. Kunci kesuksesan, perhatikan tone, ringan, misterius, penuh kendali. Jangan terlalu sering mengulang kata-kata ini. Gunakan pada momen yang tepat, di saat chemistry terasa, di saat dia menunjukkan energi yang sesuai. Ingat, seduksi bukan soal kata-kata, tapi emosi yang tercipta dari kata-kata itu. Dan ketika digunakan dengan benar, bukan hanya membuatnya mengingatmu, tapi juga membuatnya membayangkanmu. Ini adalah level yang lebih dalam daripada sekedar menarik perhatian fisik. Ini membangun presence, pengaruh, dan koneksi emosional. Kalau kamu pernah merasa tak terlihat dalam percakapan, itu bukan karena kamu kurang menarik. Itu karena kamu belum belajar mengkomunikasikan nilai dan energi dirimu dengan tepat. Jadi pertanyaan sekarang adalah, dari 3 label ini, mana yang menurutmu paling kuat? Pernahkah kamu mencoba sesuatu yang mirip sebelumnya? Bagaimana reaksinya? Tinggalkan komentarmu di bawah. Ingat, ini bukan soal apa yang kamu katakan, tapi bagaimana kata-kata itu membuatnya merasa, dan disitulah letak kekuatan sebenarnya dari seduksi.